Om Swastiastu. Om Mawignamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tanastu Ya Namo Swaha. Om Manubadrah Kartawayantu Wiswata. Umat sedharma yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atas karunia yang telah Ia berikan kepada kita semua. Sebagai umat sedharma, sudah seharusnya kita untuk selalu bersyukur dan juga berbakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, karena beliau telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, serta kesempatan untuk berbuat baik, berkarma, dan juga beriatnya kepada orang-orang di sekitar kita. Tak lupa juga saya ingatkan kepada teman-teman umat sedharma dimanapun kalian berada, untuk selalu menjaga dan mentaati protokol kesehatan agar kita semua dapat memutuskan rantai persebaran COVID-19. Dan pada kesempatan kali ini, bersama dengan kegiatan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam acara Arjuna Digital 4, Lomba Dharma Wacana Nasional, saya, Putu Prakasa Brahmandita, ingin mengajak umat sedharma sekalian untuk bersatu dan memahami pentingnya moderasi beragama pada era modern di Indonesia. Sebagai umat sedharma yang tinggal di Indonesia, kita mengetahui bahwa Indonesia terkenal akan beragam suku, budaya, adat istiadat, dan juga agama. Dengan kekuatan persatuan dari keberagaman umat di Indonesia, bangsa Indonesia berhasil terlepas dari penjajahan negara lain. Dan dengan kekuatan persatuan inilah, bangsa Indonesia dapat merumuskan semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terlepas dari keberhasilan persatuan Indonesia pada zaman dahulu, permasalahan atau konflik yang dilatar belakangi oleh agama itu lebih berbahaya daripada konflik yang dilatar belakangi oleh ekonomi. Pada zaman yang modern ini, masyarakat dimanjakan oleh kemajuan teknologi yang begitu pesat. Tentunya, kemajuan teknologi ini memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan juga negatif. Dampak baiknya atau dampak positifnya adalah kita dimudahkan untuk berkomunikasi dan mencari informasi di internet. Dan dampak buruknya adalah adanya penyebar hoaks dan kebencian terhadap suatu ras dan agama tertentu yang dapat menyebabkan perpecahan di Indonesia. Umat sedharma yang berbahagia, agar kita tidak terjerumus oleh oknum-oknum penyebar hoaks dan kebencian, penting untuk kita memahami moderasi beragama di zaman modern ini. Jadi, apa sih moderasi beragama di zaman modern ini? Moderasi dalam agama Hindu itu sendiri bermakna hidup damai, menghargai, serta toleransi tinggi kepada seluruh umat beragama. Dalam Hindu juga diajarkan prinsip Tatwam Asi, yang artinya aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Tatwam Asi ini sendiri merupakan ajaran dasar dari tata susila untuk perbaikan moral. Dengan begitu, umat sedharma diharapkan untuk dapat berpikir sebelum berbuat agar tidak mengakibatkan perpecahan antar umat manusia dan beragama. Untuk mendukung prinsip Tatwam Asi dalam ajaran dasar tata susila ini, agama Hindu mengajarkan Trikaya Parisuddha, yang artinya 3 tingkah laku yang disucikan, yaitu terdiri dari Manacika Parisuddha, pikiran yang disucikan, Wacika Parisuddha, perkataan yang disucikan, dan Kayika Parisuddha, perbuatan yang disucikan. Dengan mengamalkan ajaran Trikaya Parisuddha ini, apakah kita akan menyakiti hati seseorang? Jawabannya tentu saja tidak. Karena apa? Kita dituntut untuk menyucikan pikiran terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Dengan pikiran yang suci, kita dapat berpikir damai penuh kasih sayang, sehingga perkataan dan perbuatan yang akan dikeluarkan tidak akan menyakiti atau menyinggung orang lain. Dan dengan demikian, kita akan dijauhi oleh pemikiran-pemikiran jahat dan penuh kedendaman. Hidup damai akan menyertai kita semua. Kemudian,
Berbicara mengenai moderasi beragama, artinya kita berbicara tentang toleransi. Setelah berprinsip Tattvam Asi dan juga mempelajari ajaran Trikaya Parisuddha, umat Hindu Sedharma percaya toleransi berkaitan dengan lingkungan yang tercantum dalam 3 hubungan keseimbangan dalam hidup ini, atau dalam agama Hindu disebut dengan Trihita Karana. Hubungan-hubungan ini yang dimaksud ialah hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu parahyangan, hubungan manusia dengan manusia, yaitu pawongan, dan hubungan manusia dengan lingkungan, palemahan. Dalam ajaran ini, umat Hindu menyadari bahwa keseimbangan manusia tidak terluput dari keseimbangan alam dan ide Sang Hyang Widiwasa. Sebagai gambaran atau contoh untuk teman-teman umat Sedharma, jika alam kita rusak, maka secara otomatis umat manusia akan terkena dampak dari alam yang rusak tadi. Contohnya, apabila umat Sedharma sering menebang pohon sembarangan, maka akan menyebabkan kebanjiran di mana-mana. Kebanjiran tersebut dapat mengganggu perekonomian ataupun keberlangsungan hidup manusia. Maka dari itu, umat manusia perlu menjaga kelestarian alam guna terciptanya harmonisasi. Harmonisasi yang terjalin dalam ajaran Trihita Karana ini sendiri berhubungan dengan pengamalan ajaran Pancasrada, yang artinya 5 keyakinan dasar umat Hindu. Yang pertama adalah Brahman, percaya adanya Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, Atman, percaya adanya jiwa yang menghidupi semua makhluk. Yang ketiga adalah Karma, percaya akan adanya hukum karma pala, di mana hukum karma pala ini dalam menjaga toleransi umat beragama bisa dijadikan pedoman agar umat Sedharma dapat lebih mengontrol diri. Karena karma pala itu sendiri artinya hasil dari apa perbuatan yang telah kita lakukan. Sebagai gambaran, apabila kita melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan hasil dari perbuatan kita tersebut, baik di masa yang akan terjadi di alam baka atau pada kehidupan yang akan datang. Yang keempat ada Punarbawa, yaitu kelahiran kembali. Dan yang kelima adalah moksa. Moksa ini adalah tujuan hidup tertinggi dalam agama Hindu. Kebahagiaan, kedamaian akan mengikuti kita di kekal abadi. Jadi umat Sedharma yang saya hormati, penting sekali bagi kita untuk memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Hindu. Dari prinsip Tattvam Asi, Trikaya Parisuddha, Trihita Karana, dan juga Pancasrada, untuk bersatu dalam memahami pentingnya moderasi beragama pada era modern di Indonesia. Dengan mengindahkan ajaran-ajaran tersebut, tentunya masyarakat umat Sedharma dapat membentengi diri dari kemajuan zaman serta penebar hoaks dan kebencian, serta umat Sedharma dapat mengaplikasikan toleransi dan cinta kasih kepada sesama umat beragama di Indonesia. Baik umat Sedharma yang berbahagia, sekian yang bisa saya sampaikan. Tanpa maksud ingin menggurui pihak siapapun dan hanya ingin berbagi, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi Santi Santi.